Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu akhlak tasawuf. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-8. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang maqam zuhud dalam tasawuf. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pembahasan kita tentang maqam zuhud ya dalam tasawuf ini ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang apa itu zuhud ya, atau pengertian dari zuhud. Kemudian kriteria zuhud dan juga derajat dan tingkatan zuhud, kedudukan zuhud, makna dari cinta dunia. Zuhud merupakan konsekuensi fitrah manusia dan lain sebagainya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang zuhud, terutama zuhud di dalam pandangan tasawuf. Dalam pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah banyak membahas tentang tasawuf dan juga makom-makom yang ada di dalam tasawuf. Salah satu makom yang ada di dalam tasawuf ini adalah makom zuhud ya. Nah, juga pada pertemuan yang lalu kita pun sudah membahas tentang makom taubat, di mana makom taubat adalah makom pertama yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh perjalanan rohani. Ya, menempuh perjalanan rohani untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan kejernihan jiwa, untuk mendapatkan ma'rifatullah ya, atau pengetahuan tentang Allah dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya ya. Pengetahuan yang sebenar-benarnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga kita telah membahas tentang sabar di dalam tasawuf. Bagaimana seorang yang menempuh perjalanan rohani ini pun harus disertai dengan kesabaran, harus diiringi dengan kesabaran. Bagaimana dia sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menerima ujian atau cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang yang menempuh perjalanan rohani telah mencapai atau melewati beberapa makom yang ada, ya, dia telah melampaui makom tobat, telah melampaui makom sabar, dan juga tentunya juga harus melampaui makom-makom yang lain, sehingga nanti dia pada tahap-tahap tertentu dia akan mencapai makom yang tertinggi. Nah, tentunya seseorang yang menempuh perjalanan tasawuf, menempuh perjalanan rohani ini tidak akan meningkat ke makom yang lain kecuali setelah dia selesai menyelesaikan di makom yang sebelumnya. Ya, jadi syarat untuk memasuki makom yang lebih tinggi adalah menyelesaikan makom di makom yang sebelumnya. Nah, begitu juga di dalam makom zuhud ini. Ya, seorang yang akan memasuki ke makom yang zuhud ini, makom zuhud ini tentu juga harus menyelesaikan makom-makom yang sebelumnya. Nah, di dalam pembahasan tentang zuhud yang perlu kita pahami, yang awal yang harus kita pahami adalah apa makna dari zuhud itu sendiri. Ya, pengertian dari zuhud ini sendiri ya. Sehingga ketika kita mengetahui makna dari zuhud ini, maka tentu kita akan memudah untuk
menjalani atau mempraktekkan dan juga untuk mengenal lebih lanjut, dan akhirnya kita bisa melampaui makom zuhud ini. Yang pertama, apa makna zuhud atau pengertian zuhud ini? Nah, zuhud secara etimologi atau asal kata ya, dari segi bahasa ini berarti bahwa zuhud adalah raghiba an syai'in wa tarakahu. Ya, raghiba an syai' ya wa tarakahu. Artinya ya, dia tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Ya, tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Nah, itu secara bahasa, meninggalkan sesuatu dan berpaling darinya. Ya, atau meninggalkan sesuatu dan berpaling darinya. Nah, tanpa kecenderungan dan keinginan padanya. Ya, nah. Atau juga bahwa zuhud ini meremehkan atau menyepelekan dan juga merendahkan sesuatu itu. Nah, zuhud dan juga zahadah ya, ini adalah berpaling dari sesuatu sebagai penghinaan darinya. Maka di dalam tasawuf ya, zuhud ini terkait dengan hal keduniaan. Ya, terkait dengan keduniaan. Maka tentu yang dimaksud di sini adalah kita meninggalkan atau tidak tertarik terhadap kenikmatan dunia. Ya, tidak tertarik terhadap kenikmatan dunia dan meninggalkannya, atau meremehkan atau menyepelekan, merendahkan dari kenikmatan dunia untuk ya kita lebih mengutamakan kenikmatan rohani atau kenikmatan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga bisa dikatakan bahwasanya di dalam makna yang ini kita berpaling dari dunia sebagai penghinaan, karena kita lebih mengutamakan akhirat. Ya, lebih mengutamakan kenikmatan akhirat. Ya, seperti itu. Nah, itu dari sisi etimologi. Nah, kemudian zuhud secara terminologi atau istilah ini adalah meninggalkan dunia untuk mencapai akhirat. Maka ia merupakan amal-amal jawarihi atau lahiriah. Ya, meninggalkan dunia, ya, kenikmatan dunia untuk mencapai kenikmatan akhirat, ya, meninggalkan dunia, kenikmatan dunia untuk mencapai akhirat. Maka ia merupakan amal-amal jawarihi atau lahiriah. Ya, kenikmatan apa saja, ya. Tapi itu bersifat yang lahiriah, seperti kenikmatan bersenang-senang yang berlebihan, ya. Ya, kenikmatan makanan, ya, hubungan suami istri yang berlebihan dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian juga dikatakan sebagai tiadanya keinginan, ya, tiadanya keinginan dan kecenderungan pada dunia yang mengharuskan atau konsekuensinya meninggalkannya, maka ia terhitung sebagai amal-amal jawarihi atau batin, ya, jawanihi atau batin. Maka dari sinilah kata meninggalkan ini bermakna tiada keinginan atau tiadanya keinginan dan kecenderungan mutlak atau total terhadap kenikmatan dunia. Maka ya, di dalam hal ini maka paling tidak ada 4 kemungkinan ya untuk arti kata zuhud ini. Ya. Yang pertama, tiadanya keinginan pada dunia secara mutlak, baik secara amal atau perbuatan, berpaling atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah meninggalkan dunia secara amal, ya, baik tanpa keinginan ya terhadap dunia itu, ya, atau dengan keinginan. Nah, ya, meninggalkan dunia secara amal, ya, perbuatan, ya, baik tanpa keinginan terhadap dunia atau dengan keinginan. Ya, walaupun di dalam dirinya mungkin masih ada keinginan, ya, tapi kita tetap meninggalkannya.
ya, untuk mencapai kenikmatan akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah tiada kecenderungan pada dunia, ya, sekaligus meninggalkan secara amal, ya. Itu. Dan yang keempat, meninggalkan dunia, yang meninggalkannya ya dunia karena tiada keinginan terhadapnya. Artinya memang sudah tidak ada keinginan terhadap dunia itu, ya, terhadap kenikmatan dunia, dan memilih untuk mengutamakan kenikmatan akhirat, ya. Dengan apa? Ya, dengan kebaktian kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling tepat untuk pengertian zuhud ini adalah poin yang ketiga, apa? Yaitu tiada kecenderungan pada dunia sekaligus meninggalkannya secara amal, ya, secara perbuatan. Nah, itu zuhud secara etimologi maupun terminologi. Nah, kemudian pengertian dari zuhud ini menurut para ahli atau para ahli di bidang tasawuf, ya. Nah, di bidang tasawuf. Mari kita kaji bersama-sama. Ya, menurut tokoh seperti Harun Nasution, ini beliau mengatakan bahwasanya zuhud ini adalah keadaan meninggalkan dunia dan hidup dari hidup kematerian. Artinya memang meninggalkan, dia memilih dalam keadaan miskin, ya, memilih dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, ya, karena meninggalkan hal-hal yang bersifat kematerian, ya, dia hidup seadanya. Nah, itu. Tapi apa tujuannya? Untuk akhirat, bukan karena dia benar-benar miskin, ya, tetapi memang kalau seandainya memang dia mampu, kalau dia mau, mungkin dia bisa jadi memiliki banyak barang, mempunyai banyak kebendaan, tetapi dia meninggalkan itu semua untuk akhirat. Itu yang pertama. Kemudian menurut seorang peneliti juga, seorang ulama, ya, Muhammad Taqi Misbah Yazdi, dalam bukunya beliau mengatakan bahwasanya zuhud ini adalah menutup mata dari semua kenikmatan dunia, ya, kenikmatan dunia, ya, dan tidak tamak dengannya. Menutup mata dari semua kenikmatan dunia dan tidak tamak dengannya. Ia meninggalkan aktivitas-aktivitas, pekerjaan, usaha, serta menyendiri untuk melakukan ibadah. Nah, ini bahkan ini dalam pengertian yang kedua ini tentu ini lebih lebih berat dibandingkan pengertian yang kedua, karena memang dia sudah meninggalkan semuanya, aktivitas pekerjaan, usaha, dan menyendiri, uzlah, ya, untuk hanya berfokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, seperti Imam Al-Ghazali, beliau juga mengatakan sikap mengurangi kenikmatan atau mengurangi keterikatan pada dunia untuk kemudian menjauhinya dengan penuh kesadaran, ya, supaya hati ini, tentu tujuannya supaya hati ini tidak terlena dengan kenikmatan dunia itu dan akhirnya lupa terhadap akhirat, ya. Nah, kemudian, ya, selanjutnya Al-Qushairi juga, beliau mengatakan suatu sikap menerima suatu rezeki yang diterimanya. Jika makmur, ia tidak merasa bangga dan gembira. Apabila miskin, ia pun tidak bersedih. Nah, ini artinya dia menerima segala kondisi, ya, segala kondisi yang ditakdirkan kepadanya, ya, sehingga dia ketika ketika dalam kemakmuran juga dia tidak berbangga, tidak sombong, tapi dalam kemiskinan pun dia tidak mengeluh, dia tidak merasa bersedih dan lain sebagainya. Kemudian zuhud ini tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian, ya. Zuhud terhadap dunia yaitu meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam pengertian dunia, ya, pengertian dunia dalam tasawuf ini adalah
segala sesuatu yang menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zuhud ya tidak menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan akhir. Ya. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir. Zuhud. Jadi zuhud adalah meninggalkan kenikmatan dunia, dan zuhud tidak merasakan memasukkan kecintaan di dalam hati kita terhadap dunia, harta, jabatan, status sosial dan lain sebagainya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita kuasai, itu tidak menyebabkan kita cinta terhadapnya, tidak memasukkan cinta di dalam hati kita. Ya, karena di dalam tasawuf, ya seorang yang masih ada kecintaan di dalam hatinya terhadap dunia, terhadap jabatan, terhadap kepemilikan dia, maka tentu hati yang demikian itu tidak akan bisa menerima pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia bisa memperoleh kedekatan diri, kenikmatan kedekatan diri kepada Allah, memperoleh makrifat, ya memperoleh makrifatullah. Ya, karena memang hati inilah tempatnya nanti, tempatnya bersemayamnya cinta Allah, cahaya Allah. Karena hati inilah nanti juga, dengan sarana hati inilah seseorang ini akan bisa memperoleh pengetahuan langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar murni, tidak ada di dalamnya noda maupun kecintaan terhadap kenikmatan dunia. Nah, itu terkait dengan pengertian dari zuhud, baik secara etimologi, kemudian terminologi, maupun dari beberapa pandangan ulama-ulama yang mengkaji tentang tasawuf. Lalu, adakah derajat atau tingkatan-tingkatan di dalam zuhud sendiri? Ya, para ulama pun telah menegaskan bahwa ada beberapa tingkatan-tingkatan dari zuhud ini. Ada zuhud bagi orang umum atau orang awam, ya. Zuhud secara umum, ya, yang berlaku secara umum bagi orang umum, ya. Apa zuhud bagi orang umum? Ini adalah berpaling dari dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya, orang meninggalkan kenikmatan dunia, ya. Ya, untuk apa tujuan? Untuk kenikmatan akhirat. Yaitu dengan apa? Ia berusaha meninggalkan keharaman, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, tentu di dalam peraturan-peraturan atau syariat agama Islam. Ya, dia berusaha untuk meninggalkan keharaman itu. Ya, tentu ini demi ketaatan di dalam beragama. Nah, pada tahap ini, makom ini, pada derajat ini, ya, ia berada dalam tawanan syahwat yang fana dan hina, ya, tetapi dengan hukum akalnya, dengan pengetahuan dia, ya, ia meninggalkan syahwat yang fana dan hina untuk sampai kesenangan yang kekal dan mulia di akhirat kelak. Seperti orang yang meninggalkan syahwat, tapi untuk meninggalkan syahwat dunia, ya, meninggalkan syahwat dunia, ya, syahwat di dunia ini, tetapi ya untuk kepuasan syahwat di akhirat, karena dijanjikan dengan dengan bidadari kan begitu, ya. Dia sebenarnya meninggalkan kesyahwat, saya meninggalkan kesyahwat, tapi nanti saya akan dijanjikan oleh Allah untuk bidadari di surga. Ya, sebenarnya dia zuhud terhadap syahwat ini, ya, meninggalkan syahwat ini, ya, tapi untuk syahwat di akhirat, ya. Karena seperti itu. Nah, ini adalah tingkatan yang awal, paling rendah di dalam tasawuf. Berpaling dari dunia karena takut akan balasan akhirat. Nah, itu juga dalam tasawuf ini adalah tingkatan yang paling dasar. Kemudian juga zuhud dalam derajat ini tercatat sebagai zuhud yang kurang sempurna, ya, dalam pandangan tasawuf, ya. Dalam pandangan tasawuf. Tapi secara umum itu sudah berlaku secara umum bahwa orang juga meninggalkan
kenikmatan syahwat, ya, kenikmatan dunia ya, untuk akhirat. Nah, seperti itu, untuk surga, untuk mendapatkan kenikmatan di surga dan sebagainya. Ya, tetapi dia meninggalkan ini ya untuk sesuatu juga ya. Artinya belum hanya untuk Allah kan begitu ya, tapi untuk itu. Seperti itu. Nah, zuhud ini dalam kriteria zuhud ini ada zuhud lahir, meninggalkan dan berpaling dari kenikmatan dunia. Ada zuhud batin, ya, tidak menempatkan kecintaan terhadap dunia di dalam hatinya. Ada juga zuhud lahir batin, meninggalkan kenikmatan dunia dan kecintaan terhadap dunia. Nah, itu. Kemudian derajat yang kedua yaitu zuhud orang-orang khusus atau khawas. Nah, dalam derajat ini ia berpaling dari hasrat-hasrat hewani, ya, dan kelezatan-kelezatan syahwat untuk mencapai makam-makam aqlaniyah, ya, aqlaniyah atau rasional dan rute-rute insani, ya. Karena dalam derajat ini tampak muncul dikarenakan ilmunya, pengetahuannya dan iman terhadap sebagian dari tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam akhirat, ya, yang mana dengan perantaraan ilmu dan amal ini segala hasrat hewani dan kelezatan jasmani dalam pandangannya menjadi terhina dan rendah, ya, karena pengetahuannya dia bahwa ini bukan di dunia, ini adalah kecil, hina, ya, dan kenikmatan yang lebih tinggi adalah kenikmatan akhirat, maka dia berusaha untuk meninggalkan itu semua. Zuhud pada derajat ini juga masih kurang sempurna dalam pandangan tasawuf, ya. Ya, menurut ahli marifat dan juga ahli yakin serta ahli hakikat dan juga irfan. Sebab berpaling ini adalah untuk kelezatan spiritual dan merupakan peran dari langkah nafsaniyah jiwa kita dan bukan zuhud hakiki. Namun meninggalkan syahwat, ya, dan kelezatan untuk syahwat dan kelezatan yang lain. Seperti itu. Hampir sama dengan derajat yang pertama tadi. Kemudian ada zuhud yang lebih tinggi lagi, yaitu zuhud orang-orang yang super khusus, ya, istimewa. Nah, istimewanya orang istimewa yaitu khawasul khawas. Ialah berpaling dari kelezatan rohaniyah dan juga meninggalkan kenikmatan aklaniyah rasional untuk mencapai Allah, keindahan al-jamil, dan menuju hakikat ketuhanan rubaniyah. Artinya bahwasanya ketika dia melakukan kezuhudan itu, ya, dia bukan karena untuk kenikmatan akhiratnya, ya, untuk menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, berupa kenikmatan di surga tadi, untuk menikmati hidangan-hidangan, kemudian bidadari dan lain sebagainya. Tapi dia ketika meninggalkan itu semua juga bukan untuk kenikmatan spiritualnya, juga bukan untuk kepuasan akalnya, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah awal maqam para nabi dan para pencipta Allah, serta merupakan tingkatan zuhud yang tinggi. Ya, karena tujuannya hanya Allah, bukan untuk kenikmatan surgawi, kenikmatan di surga. Maka zuhud hakiki bagi pemilik maqam ini lahir menurut awal tingkatan, dan zuhud hakiki adalah meninggalkan selain Allah untuk Allah, meninggalkan selain Allah untuk Allah. Ya, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, dia zuhud itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia tidak menyembah dirinya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala.